Shalom saudara, senang bisa berjumpa saudara pada pagi hari ini untuk bisa membagi sharing berkat firman Tuhan. Terima kasih Pak Budi, Pak Iwan yang telah mempercayai Beta berdiri di sini. Beta orang Ambon, kalau orang Jakarta senang bisa berjumpa. Kalau orang Ambon bilang senang bisa baku dapa. Baku dapa, yang tahu Pak Iwan aja. Kalau orang Jakarta nggak tahu itu baku dapa itu apa. Tapi baku hantam tahu. Baku tembak tahu. Amin. Baku itu saling dapat, saling ketemu. Baku dapa, baku sayang. Saya berasal dari Ambon. Saya pindah ke Jakarta. Saya berusaha dalam interaksi saya dengan orang Jakarta. Saya berusaha untuk mereka ikut bahasa saya. Bukan saya ikut bahasa Jakarta. Pak Iwan terjangkit jadi orang Ambon, bahasa Ambon. Betul Pak Iwan? Sekarang tahu OC dan Beta. Nah saudara, pagi ini saya akan berbicara dengan judul khotbah Strategi Kehidupan yang Berhasil. Saya percaya semua orang ingin berhasil. Amin. Yang saya maksudkan dengan hidup yang berhasil adalah berhasil secara jasmani maupun rohani. Secara jasmani, kehidupan kita diberkati, keluarga kita diberkati, kesehatan kita diberkati, secara keuangan kita diberkati, karier kita, usaha kita, studi kita, semua diberkati. Secara rohani, juga kehidupan rohani kita diberkati, bertumbuh ke level yang terus berkembang ke atas. Hubungan kita dengan Tuhan lebih intim, lebih mengasihi Tuhan, hidup lebih takut akan Tuhan, melakukan segala kehendak-Nya. Dan kita bisa berkata seperti yang Paulus berkata, bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis finish, dan aku telah memelihara iman. Artinya kita berhasil di bumi, dan juga berhasil di surga. Nanti kalau kita dipanggil pulang, kita bisa bersama-sama dengan Yesus di surga yang mulia. Amin. Nah saudara, sebelum saya menyampaikan langkah-langkah strategi apa untuk kita hidup berhasil, saya ingin menyampaikan ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahwa kehidupan yang berhasil adalah kehendak dan rencana Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Amin. Tanam di roh saudara bahwa Allah sangat menghendaki saya berhasil. Kalau saya pelajari beberapa ayat yang Tuhan janjikan kepada kita. Yesus sendiri berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup, mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Di lain ayat yang lain berkata, rancangan Tuhan bagiku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan jaminan masa depan yang penuh pengharapan. Ayat yang lain juga berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seutuhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu berada dalam keadaan sempurna, tidak bercacat sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya, kalau ayat-ayat ini saya menarik kesimpulan, Allah sangat menghendaki kita diberkati, hidup berhasil. Amin. Nah, ada satu rahasia yang saya mau bilang saudara. Bahwa Allah tidak buang-buang waktu untuk menciptakan orang yang gagal. Amin. Hal yang kedua yang perlu kita pahami, bahwa kehidupan yang berhasil itu harus ada kerjasama. Ada bagian dan peranan kita, baru selebihnya hidup yang berkelimpahan, masa depan yang penuh pengharapan digenapi dalam kehidupan kita. Jadi ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan.
Di dalam hidup ini saya selalu memegang ada dua faktor. Faktor rohani, yaitu bagiannya Tuhan. Dan yang kedua, faktor leadership atau kepemimpinan bagian saudara dan saya. Ada moto atau slogan yang berkata, tanpa Tuhan kita tidak bisa. Tetapi tanpa kita, Tuhan tidak mau. Amin. Selama Tuhan Yesus ada di muka bumi, setiap mujizat, hampir semua mujizat yang dilakukan, tidak Tuhan lakukan sendiri. Dia selalu libatkan murid-murid dan atau orang lain. Saudara perhatikan mujizat yang pertama di Kana. Itu ada bagian dari murid-murid yang menuangkan airnya di tempayang, bagian Tuhan merubah air menjadi anggur. Amin. Waktu Tuhan Yesus membuat mujizat memberi makan kepada 5.000 lelaki. Itu ada bagian anak kecil yang menyediakan 5 roti dan 2 ikan. Dan bagian murid-muridnya membagi-bagikan roti. Bagian Tuhan melipat gandakan roti dan ikan itu. 5.000 lelaki kenyang. Masih sisa berapa saudara? 12 bakul. Itu di sana. Kalau di Jakarta ludes. Amin. Nah saya mau tanya, jemaat Icon sudah tahu belum nama dari anak kecil yang kasih roti dan ikan itu? Sudah tahu Pak Budi? Ah bukan. Saudara mau tahu? Roti Boy. Supaya jangan tegang. Jadi saudara kalau mau berhasil, saudara harus perhatikan ada bagian saudara dan ada bagiannya Tuhan. Jangan kita balik. Kita kasih bagian kita kepada Tuhan, lalu kita ambil bagian Tuhan kepada kita. Saya kasih contoh begini. Seorang petani, bagiannya dia adalah menanam, menyiram, dan memberi pupuk. Bagian Tuhan menumbuhkannya. Tapi seringkali kita gagal dalam hidup ini karena kita selalu bilang, Tuhan, Engkau yang menanam, Engkau yang menyiram, Engkau yang memberi pupuk, nanti beta yang kasih tumbuh. Jangan dibalik. Saudara ingat, waktu kita lakukan bagian kita secara baik, Tuhan akan menyelesaikan bagian Tuhan. Pepatah Jerman bilang begini, waktu kita mulai menyulam, saudara tahu menyulam? Tuhan menyediakan benangnya. Waktu kita melakukan bagian kita, Tuhan menyelesaikan bagiannya Tuhan. Nah saudara, saya mendapatkan ciri kepincangan dari orang yang kalah dalam hidup ini. Mereka selalu beralasan, saya jadi begini karena memang saya tidak dilahirkan sebagai orang yang berhasil. Saya tidak dilahirkan sebagai dokter, pengusaha, dan sebagainya. Nah saudara, padahal kita semua tahu, semua orang di dunia ini tahu, bahwa waktu seorang wanita melahirkan anak, semuanya sama. Yang beda hanya satu laki-laki, satu perempuan. Kita tidak pernah mendengar bahwa ada seorang ibu atau seorang wanita melahirkan dokter, insinyur, pengacara, notaris, pengusaha atau pendeta yang terkenal. Namun, waktu mereka mati, ada notaris yang mati, ada pengacara yang mati, ada pengusaha yang mati, ada dokter yang mati, ada pendeta yang terkenal yang mati. Artinya apa saudara? Karena mereka ada juga pecundang yang mati. Artinya mereka bukan dilahirkan tetapi mereka mati. Berarti antara kelahiran dan kematian dengan pilihan dan latihan mereka menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Yang mengerti katakan amin. Dengan latihan dan pilihan mereka menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Amin. Seringkali orang yang berhasil dalam hidup ini, mereka selalu bilang, apa yang saya dapat, apa yang saya raih,
Itu memang usaha saya, memang kerja keras saya. Tetapi jarang sekali kita mendengar bahwa orang yang gagal dalam hidup ini, mereka bilang ini adalah tanggung jawab saya. Tapi mereka selalu cari kambing hitam. Nasib saya begini, keadaan saya jadi begini, ya karena orang tuaku, karena guruku, yang lebih parah lagi karena pendetaku. Yang pasti tidak ada di sini. Ada banyak alasan. Saya tidak berhasil karena penampilan saya kurang mendukung. Saya terlalu pendek, saya terlalu tinggi, saya terlalu hitam, saya terlalu putih, saya terlalu gemuk, saya terlalu kurus. Saya terlalu tua, saya masih terlalu muda. Saudara, ada yang bilang, ya memang saya tidak berhasil karena saya sekolah hanya SD. Kalau saya PSD mungkin saya lebih berhasil. Tapi saya mau beritahu saudara, ada yang SD lebih berhasil dari PSD. Saya tidak meremehkan pendidikan. Tapi saya mau beritahu saudara, pendidikan bukan segala-galanya. Amin. Yang lebih parah lagi, orang yang tidak berhasil, mereka selalu kaitkan dengan bulan kelahirannya. Kalau beta lahir bulan ini, beta punya bintang ini, beta mungkin lebih berhasil. Saya kalau punya bintang Pisces, bintang Sagittarius, mungkin saya lebih berhasil. Saya mau beritahu saudara, saya tidak percaya ilmu perbintangan. Tapi saya percaya Dia yang menciptakan bintang-bintang itu. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Nah saudara, saya mengajak saudara baca satu ayat. Tolong bantu. 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju sembarang saja memukul. Ini Paulus menulis ini bukan karena dia berbicara karena dia sebagai seorang olahragawan. Bukan seorang petinju, bukan seorang pelari. Tapi dia sedang berbicara tentang kehidupan. Dia bilang, kalau mau menang di dalam pertandingan olahraga, itu harus punya strategi. Jangan sembarang lari, jangan sembarang meninju. Juga jangan sembarang menjalani hidup ini. Kita harus punya strategi menghadapi hidup ini. Katakan amin. Jadi, hidup ini bukan nasib yang kita terima begitu aja. Ada keyakinan lain yang menyatakan hidup ini nasib yang sudah tidak bisa dirubah. Sudah merupakan garis tangan yang tidak bisa kita rubah. Saya bilang kepada dia, kalau you punya keyakinan seperti itu, untuk apa kamu kerja? Kan tidak bisa merubah keadaan kamu lagi. Tinggal di rumah aja. Amin. Saya mau beritahu saudara, kehidupan adalah apa yang Anda buat. Atau mengatakan dengan cara lain, Anda tidak bisa mengatur kartu yang dibagikan kehidupan kepada Anda. Tapi Anda bisa menetapkan cara memainkan kartu itu. Amin. Anda tidak bisa mengatur kenapa saya lahir di desa. Tetapi Anda bisa memainkan kartu kehidupan Anda sedemikian rupa, sehingga meskipun lahir di desa, Anda bisa memberkati orang kota. Anda juga tidak bisa mengatur kenapa saya lahir di dalam keluarga yang miskin. Tetapi Anda bisa menetapkan cara memainkan kartu kehidupan Anda demikian rupa, meskipun lahir dari dalam keluarga yang miskin, Anda bisa memperkaya banyak orang. Anda tidak bisa mengatur arahnya angin, tapi Anda bisa menetapkan layar kehidupan Anda. Anda tidak bisa mengatakan, kenapa hal ini datang kepada saya? Kenapa saya harus alami ini? Tapi Anda bisa menetapkan sikap hati saudara. Dengan demikian rupa Anda bisa naik, menang atas setiap pergumulan yang Anda hadapi. Yang mengerti katakan amin. Nah, keadaan saudara, keadaan saya hari ini, itu adalah hasil daripada kartu yang kita mainkan selama ini. Dan keadaan kita nanti ke depan akan jadi apa? Sangat ditentukan dengan kartu
yang kita mainkan mulai hari ini dan seterusnya. Amin. Nah, saudara mau belajar bersama saya kartu kehidupan. Bagaimana kita mainkan kartu kehidupan itu? Saya akan tampilkan ada 4 karakter yang harus kita miliki untuk menjadi orang yang berhasil. Yang disingkat di dalam satu kata, real. Katakan bersama saya, real. Real itu singkatan dari relation atau hubungan. E adalah equipping atau memperlengkapi. Attitude, sikap. Attitude atau sikap. L adalah leadership atau kepemimpinan. Saya akan menyampaikan secara cepat karena saya dibatasi waktu. Saya minta waktu tadi ke Pak Iwan, bisa jam 4 sore tidak? Lewat-lewat sedikit dari jam berapa itu? Jam 12 ya? Atau jam berapa? Jam ya? Oh, kalau tidak diusir ya. Oke, saya akan berbicara yang pertama tentang hubungan. Hubungan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita gagal dalam membangun hubungan, maka kita akan gagal dalam kehidupan. Saya mendapatkan di dalam hidup ini ada 3 macam hubungan yang perlu kita perhatikan. Hubungan kita dengan Tuhan, Sang Pencipta kita, hubungan kita dengan diri kita sendiri, dan hubungan kita dengan sesama. Saya akan mulai dengan hubungan dengan Tuhan. Saudara, salah satu alasan Tuhan menciptakan saudara dan saya adalah supaya dia bisa menikmati hubungan kita dengan dia. Amin. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 8. Allah berjalan di siang hari yang sejuk untuk mencari Adam dan Hawa. Untuk dia bisa menikmati kebersamaan dengan mereka. Cuma sayangnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan itu terputus. Tuhan bilang, jangan kamu makan buah ini. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Saya mau tanya, apakah waktu mereka makan buah itu mereka mati? Tidak. Tapi kenapa dikatakan mati? Ada yang mati di dalam dirinya. Saudara, tragedi manusia yang terbesar bukanlah bahwa mereka pasti mati secara fisik. Tetapi ada yang mati di dalam diri mereka selagi mereka masih hidup. Hidup tetapi mati. Apa yang mati? Rohnya mati. Passionnya mati. Masa depannya mati. Gairah hidupnya mati. Antusiasmenya mati. Tidak ada gairah hidup. Itu dikatakan lebih tragis daripada orang yang mati secara fisik. Saya percaya di sini tidak ada. Hidup tetapi mati. Hidup tapi tidak ada harapan. Nah saudara, kita lihat ayatnya. Yohanes 3. Tolong bantu saya. Ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan di sini. Begitu hubungan terputus, Bapa di surga sangat menderita. Bagaimana supaya dia bisa memulihkan hubungan itu, dia rela mengorbankan anak yang tunggal, yang merupakan harga yang mahal bagi dia, untuk mati di atas kayu salib supaya hubungan itu dipulihkan kembali. Saudara tanam di dalam roh saudara bahwa di hadapan Tuhan hubungan itu sangat-sangat penting. Sehingga dia rela mengorbankan anak yang tunggal. Selain menebus kita, dia rindu ada fellowship, ada intimisi antara kita dengan dia. Yesus bukan mati supaya kita punya religion atau agama. Tetapi dia mati supaya kita punya relation, punya hubungan dengan dia. Hubungan yang Tuhan berikan sarananya adalah doa, pujian, penyembahan, dan baca firman Tuhan.
Amin. Nah, saya mau kasih sedikit ilustrasi bagaimana hubungan dengan Tuhan. Waktu saya punya cucu yang ke-11, waktu umur 2 tahun. Agak sombong sedikit, cucu saya satu lusin. Dari 5 orang anak. Jadi pada waktu umur yang ke-11, umur 2 tahun, itu setiap kali saya mau cium dia, saya mau peluk dia, dia nangis. Lari, mama, nangis. Kesal juga. Sebagai kakek ya, opa. Tapi saya tidak mau bilang opa, saya bilang grandpa. Kesal juga. Tiap kali dia nangis. Satu kali pembantu dari anak saya pulang kampung, dia minta izin numpang di rumah saya. Sama cucu saya. Kesempatan. Saya baku cakar dengan dia. Setiap hari saya bermain banting-bantingan, lempar bantal. Pokoknya selama 1 bulan itu keadaannya berubah sama sekali. Setiap kali setelah dia pulang ke rumah, setiap kali dia datang ke rumah saya, dia dari jauh berteriak, "Grandpa!" Langsung dia peluk saya. Saya tidak mau bilang engkong atau opa, cepat tua. Kenapa terjadi perubahan? Karena ada kebersamaan, ada komunikasi, ada ketergantungan. Amin. Saudara mau supaya ada intimisi dengan Tuhan, saudara harus punya waktu yang khusus dengan Tuhan. Amin. Saya setiap pagi berusaha untuk membangunkan fajar. Saya selalu dimulai dengan puji-pujian, sorak-sorai. Lalu saya masuk bercinta dengan Tuhan. Intimisi setiap hari tidak pernah bolos. Saya adalah seorang pengusaha. Di dalam seluruh agenda yang cukup padat, saya tidak pernah korbankan waktu saya dengan Tuhan. Karena saya tahu bahwa itu adalah hal yang terpenting. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya selalu duduk di kaki Tuhan, memuji dan menyembah, dan saya mau beritahu saudara, ada banyak hal yang saya dapat waktu saya ada di kaki Tuhan. Saya tidak tahu apa yang harus saya putuskan, saya tidak tahu apa yang harus jalan keluar yang harus saya pecahkan. Waktu saya duduk di kaki Tuhan, Tuhan memberi tuntunan. Bahkan banyak inspirasi pewahyuan yang Tuhan taruh di dalam hati saya waktu saya duduk yang tidak pernah saya pikirkan, tiba-tiba muncul. Amin. Alkitab berkata begini, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan baru dan dia akan terbang tinggi bagaikan burung Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Dia berjalan tidak menjadi lelah, dia berlari tidak menjadi lesu. Amin. Tuhan yang memberitahu kita jalan-jalan kehidupan. Di hadapannya ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Nah saudara, ada banyak keuntungan yang kita dapat waktu kita duduk di kaki Tuhan. Anda akan mendapatkan lebih banyak dalam 1 jam bersama Tuhan daripada dalam satu kehidupan tanpa Dia. Amin. Yang kedua, baca firman Tuhan setiap hari. Saya baca firman, saya mendapatkan kekuatan, saya melihat banyak hal yang terjadi. Jadi saya sangat yakin apapun keadaan yang saya alami, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saya dikuatkan. Nah saudara, saya punya satu plakat yang judulnya Surat dari Yesus. Isinya kurang lebih begini. Anakku, hai anakku, aku melihat engkau bangun pagi-pagi. Engkau begitu buru-buru, mandi, makan, pergi bekerja. Padahal aku rindu untuk bersekutu dengan engkau. Sayangnya engkau tidak punya waktu. Aku melihat engkau bekerja sepanjang hari itu dengan kekuatanmu. Engkau mulai stres, mulai menyalahkan orang lain. Pulang, engkau mandi, sudah capek mandi, makan, tidur. Padahal aku menantikan engkau. Besok pagi aku masih menantikan engkau. Tapi engkau tidak punya waktu. Sayangnya engkau tidak punya waktu. Aku punya banyak hal untuk engkau. Aku tahu apa yang menjadi masalahmu. Tapi sayang engkau tidak punya waktu. Saudara mau diberkati, utamakan Tuhan. Cari Tuhan. Prioritaskan hidup saudara kepada Dia lebih dulu. Amin.
Hubungan dengan Tuhan simple, tidak birokrasi. Saudara mau ketemu Ahok, belum tentu ketemu. Saudara booking belum tentu 1 tahun bisa ketemu. Tetapi kalau saudara mau ketemu Tuhan, Tuhan bilang begini, orang yang dekat kepadaku, aku dekat kepada dia. Orang yang sungguh-sungguh mengenal aku akan muncul bagaikan fajar dan aku akan datang bagaikan hujan. Artinya ada kepastian. Kita tidak pernah ragu, fajar tidak pernah menyingsing. Dalam kitab Wahyu dikatakan begini, lihat aku mengetuk di depan pintu. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia dan makan bersama-sama dia dan dia bersama-sama saya. Amin. Kalau saudara pengusaha, saudara sangat tahu, lobi tingkat tinggi itu ada di meja makan. Pada waktu mulut terbuka, hati pun terbuka. Oh, kalau kita duduk satu meja dengan Tuhan Yesus, apapun yang menjadi saudara, persoalan saudara pasti dibereskan. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Hubungan dengan diri sendiri. Saudara, setelah hubungan dengan Tuhan, saya akan berbicara tentang hubungan dengan diri sendiri. Salah satu penyebab yang menghambat keberhasilan adalah tidak puas dengan diri kita sendiri karena kita salah memandang diri kita. Bahkan kita membenci. Kita tidak puas, membenci. Saudara mau berhasil, saudara harus berdamai dengan diri sendiri dan saudara harus terima keberadaan saudara apa adanya dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jangan, kenapa saya punya model begini? Kenapa hidung saya kayak bapau? Kenapa mata saya cipit? Kenapa rambut saya keriting? Orang keriting bikin lurus, orang lurus bikin keriting. Kenapa kulit saya hitam? Dan sebagainya. Saya mau beritahu saudara. Saudara dan saya, Alkitab mencatat bahwa kita diciptakan dijunan sejak dalam kandungan ibu kita. Dijunan itu artinya handmade, buatan tangan Tuhan. Bukan pabrikasi. Kita dibuat satu-satu oleh Tuhan. Kalau pabrikasi, Toyota Camry begitu keluar dari pabrik, modelnya sama semua. Tapi kita dijunan satu-satu sehingga tidak ada satupun yang sama di muka bumi ini. Saudara tidak yakin, lihat kiri kanan. Iwan lihat sama dengan Pak Ferry? Memang kita dijadikan Tuhan unik. Spesial di mata Tuhan. Banggalah dengan diri saudara. Saudara kalau ke meja batik itu hanya satu-satunya, itu harga lebih mahal atau lebih murah? Bilang kiri kanan saudara, beta seng ada lawan. Seng ada lawan. Hanya sendiri aja di dunia. Amin. Pulang dari sini, saudara jangan lihat ya cari yang lain, cari cermin. Saudara tahu cermin ya? Lihat orang dalam cermin itu. Bilang, hey, meskipun kau model kayak begini, tapi engkau dijadikan Tuhan dahsyat dan ajaib. Amin. Ada cerita, ada kisah seorang kulit hitam. Seorang anak kulit hitam, dia jalan-jalan ke pasar. Dia lihat ada seorang penjual balon gas. Untuk menarik perhatian pembeli, penjual balon ini sebentar-sebentar dia gunting balonnya warna merah, PDIP naik. Sebentar-bentar dia gunting warna kuning, apa itu Wan? Golkar naik, tahu juga ya. Sebentar-bentar dia gunting warna biru apa itu? Demokrat naik. Anak itu dia lihat, kok warna hitamnya nggak naik-naik. Dia tanya sama penjual itu, Pak, apakah warna hitam ini bisa terbang tinggi? Bapak itu bilang, nah yang bikin balon ini terbang bukan warnanya, tetapi gas yang ada di dalam balon itu. Saya mau bilang kepada saudara, yang bisa buat saudara terbang tinggi bukan wajahmu, bukan warna kulitmu, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Bilang kiri kanan saudara, saya bangga dengan diri saya. Amin.
Yang berikut, hubungan dengan sesama. Nah, saudara, orang yang berhasil memiliki kelebihan dalam membina hubungan dengan orang lain. Seseorang, Theodore Roosevelt, Presiden Amerika, dia katakan begini, unsur terpenting dalam rumus meraih kesuksesan adalah mengetahui cara menjalin hubungan dengan orang lain. Amin. Kesuksesan di dalam hidup ini sangat berhubungan dengan apa yang Anda lakukan untuk orang lain. Interaksi antara pemimpin dengan pengikutnya itu unsur hubungan. Dalam setiap hubungan kita bisa menambahkan atau kita bisa mengurang sesuatu dari orang lain. Nah, saya mau katakan hubungan dengan orang lain ini sangat penting karena Tuhan tidak pernah memberkati kita dengan mengirim berkat itu dari surga jatuh di hadapan kita atau datang ke rumah kita. Tapi dia selalu memakai tangan orang lain untuk memberkati kita. Jadi kita harus sangat-sangat perhatikan hubungan kita dengan orang lain. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara, ada peraturan mas. Ada 2 peraturan mas yang saya ingin bagikan kepada saudara tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain. Yang pertama, lanjut Matius 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sudah sering dengar ayat ini, tapi saya mau bagikan kepada saudara satu ilustrasi apa yang dimaksudkan dengan ayat ini. Ada seorang anak, karena dia buat kesalahan, dia dimarah oleh mamanya. Dia tidak terima, dia kesal, dia jengkel, dia keluar dari rumahnya. Di samping rumahnya itu ada tebing, ada jurang. Dengan kesal dia berteriak, I hate you, saya benci engkau, saya benci engkau. Tiba-tiba ada suara dari sana, saya benci engkau, saya benci engkau. Dia jadi takut. Dia lari kepada mamanya. Mama, saya waktu berteriak, saya benci engkau, ada anak nakal yang berteriak dari sana yang sama. Dia balik, mama jadi bilang, oke, sekarang kita pergi di tempat yang sama. Sekarang kamu jangan berteriak, saya benci engkau, tapi bilang, saya cinta engkau, saya cinta engkau. Tiba-tiba ada anak manis dari sana berteriak, saya cinta engkau, saya cinta engkau. Saudara, hidup ini adalah gaung, adalah gema. Apa yang Anda kirim, Anda akan terima. Apa yang Anda berikan, Anda akan dapatkan kembali. Apa yang Anda tabur, Anda akan tuai dalam hidup ini. Amin. Anda mau dihormati orang? Hormati orang. Anda mau dikasihi orang? Kasihilah dia. Suami mau disayangi istri? Sayangilah dia. Begitupun sebaliknya. Jangan bilang, tunggu suami saya sayang saya dulu. Nanti baru saya sayang dia. Sampai ayam tumbuk gigi tidak akan terjadi. Karena hukum itu berkata, tabur dulu baru tuai. Anda mau hormati? Hormati orang dulu. Jangan dia hormat saya dulu baru saya hormati dia. Sampai kapan saudara? Ayam tumbuh gigi. Saudara harus tanam itu di dalam diri saudara. Saudara mau supaya berhasil dalam hubungan ini, saudara harus melakukan dulu, tabur dulu. Yang mengerti katakan amin. Apa yang engkau kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuat itu lebih dulu kepada mereka. Yang kedua, orang yang berhasil dalam membangun hubungan dengan orang lain, mereka adalah penemu yang baik. Artinya mereka selalu, tolong mundur dulu, jangan. Mereka selalu melihat hal-hal yang baik di dalam diri orang lain. Amin. Saudara, pernah diadakan survei terhadap 50 miliarder orang kaya. Mereka dari berbagai latar belakang pendidikan, dari berbagai latar belakang umur, dari berbagai latar belakang asal daerah, tetapi mereka punya satu kesamaan, mereka adalah penemu yang baik. Mereka selalu memberi angka 100 kepada orang lain.
Mereka selalu melihat hal-hal yang baik di dalam diri orang lain. Setiap manusia tidak sempurna. Ada kelebihan, ada kekurangan. Ada kekuatan, ada kelemahan. Ada kebaikan, ada tidak baiknya. Kalau saudara mau berhasil, saudara fokus kepada yang baik-baik dalam kehidupan dia. Maka saudara pasti akan berhasil menjalin hubungan dengan dia. Ada kisah sepasang suami istri yang sudah tidak betah lagi untuk lanjutkan hubungan mereka. Mereka mau bercerai. Mereka pergi di seorang pendeta, bukan gembala ikon pasti. Mereka konseling. Istrinya mulai cerita, Pak Pendeta, saya sudah nggak tahan hidup sama suami saya. Terus dia mulai cerita unek-uneknya. Suami saya kasar, suami saya kikir, suami saya tidak tanggung jawab, suami saya tidur ngorok dan sebagainya. Semua kejelekan diceritakan. Kurang lebih setengah jam. Konselor biasanya dengar dulu apa yang orang bilang, lalu dia mulai balik bertanya kepada ibu. Ibu, dari tadi saya sudah dengar semua kejelekan daripada suami ibu. Sekarang bisa nggak ibu bilang kepada saya, kebaikan satu atau dua kebaikan dari suami ibu, saya yakin ada, kalau tidak ibu tidak kawin sama dia. Tunggu setengah jam, dia tidak keluar. Kenapa? Karena dia fokus kepada yang jelek-jelek. Saudara mau berhasil, fokus kepada hal-hal yang baik. Ini ada beberapa rahasia yang saya ingin bagikan kepada saudara. Apa yang dibutuhkan oleh semua orang? Tolong. Penemu yang baik, mereka tahu bahwa semua orang merasa diri mereka istimewa. Jadi hargailah mereka dengan tulus. Jangan kita suka menghina, mengkritik, tapi hargai orang dengan tulus. Mereka menginginkan masa depan yang lebih baik, jadi tunjukkanlah harapan kepada mereka. Mereka mendambakan arahan, jadi tuntunlah mereka. Mereka sangat mementingkan diri sendiri, jadi pertama-tama bicaralah soal kebutuhan mereka. Kalau ketemu orang, ada yang menulis begini, tukang gosip adalah orang yang berbicara kepada Anda tentang orang lain, apalagi kejelekan orang lain. Orang yang membosankan adalah orang yang berbicara kepada Anda tentang diri Anda. Saya begini, saya begini. Tetapi juru diskusi yang bijak, orang yang berbicara kepada Anda tentang Anda. Ketemu orang, lihat apa yang hot di dalam pikirannya, sentuh itu. Saudara pasti disenangi sama dia. Amin. Secara emosional mereka sangat mudah terpuruk, jadi berikanlah dorongan pada mereka. Mereka menginginkan kesuksesan, jadi bantulah mereka supaya berhasil. Amin. Yang berikut, yang tadi pertama tentang hubungan. Ini baru satu sesi Pak Iwan. Baru hubungan. Yang kedua, attitude. Leaders, equipping. Jadi jam 4 ya. Equipping. Saya bagi dua juga. Sebelum kita memperlengkapi orang lain, kita memperlengkapi diri kita sendiri. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Ini cerita tentang seorang janda miskin yang ditinggalin suaminya, bukan saja anak tapi hutang. Penagih hutang datang, dia sudah tidak bisa bayar, nggak ada uang. Penagih hutang mau ambil anak itu jadi budak. Dia ketakutan, dia stres, dia lari kepada Nabi Elisa. Dia bilang, Pak Elisa, saya punya problem besar. Lalu diceritakan. Terus Nabi Elisa tanya, ada apa di rumah kamu? Dia bilang, sudah nggak punya apa-apa, hanya sedikit minyak dibuli-buli. Lalu Nabi Elisa bilang, oke, sekarang kamu pergi, pinjam bejana-bejana sebanyak mungkin dari tetanggamu. Lalu tuangkan minyak itu di bejana itu. Nah saudara, Alkitab mencatat selama bejana itu masih ada, minyak itu terus mengalir. Waktu dia tanya kepada anaknya, mana lagi bejana? Anaknya bilang, sudah tidak ada, minyak stop. Saudara mau berhasil dalam hidup ini, saudara harus menyiapkan bejana-bejana sebanyak mungkin dalam hidup saudara, supaya minyak berkat surgawi itu bisa mengalir dalam hidup saudara.
Artinya, saudara harus memperbesar kapasitas saudara dengan cara meningkatkan kemampuan, keahlian, kecakapan, dan karakter saudara. Atau saudara harus bertumbuh ke arah potensi yang maksimum. Saudara harus mengisi diri saudara harus mengembangkan diri saudara harus menambah nilai di dalam diri saudara. Kalau saudara mau supaya minyak itu mengalir dalam hidup saudara. Amin. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Mengisi pikiran saudara, apa yang harus saudara tahu. Jangan saudara pikir, oh setelah saya sekolah selesai secara formal, maka berhenti belajarlah saudara. Saudara kalau dokter tidak belajar, saya pikir dia akan ketinggalan zaman. Saudara mau berhasil dalam hidup ini, mengembangkan diri saudara dengan belajar. Membaca buku, membaca apa sekarang di komputer. Ada saudara baca buku. Saya mau beritahu saudara, saya sekolah tidak tinggi, hanya S3. Yaitu SD, SMP, SMA. Saya meningkatkan diri saya dengan saya belajar. Membaca buku, sehingga saya bisa mengetahui yang tadinya saya tidak tahu. Saya punya satu prinsip seperti yang dikatakan oleh John Maxwell. Dia berkata begini, bahwa setiap hari dia berusaha untuk mengetahui hal yang baru yang tadi pagi dia belum tahu. Artinya dia terus belajar. Saya punya buku di rumah, tidak tahu di mana saya taruh, tapi saya hobi baca buku. Kalau saya berangkat travel gitu, saya bawa 3-4 buku sampai 5 buku, saya lahap di atas pesawat. Saya belajar untuk menambah sesuatu yang tadinya tidak ada di dalam diri saya. Saudara mau berhasil, baca buku. Siapa yang suka baca buku di sini? Bukan buku komik, tapi buku-buku yang memberi motivasi, yang mengembangkan diri. Saudara, saya anjurkan saudara kalau saudara mau supaya berhasil dalam hidup ini, tingkatkan diri saudara, baca buku-buku John Maxwell, Napoleon Hill, Zig Ziglar, Norman Vincent Peale, Dale Carnegie, Joyce Meyer, banyak buku yang sangat memberkati. Saya punya anak, saya anjurkan harus baca buku. Amin. Yang mau katakan amin. Setelah kita memperlengkapi diri kita, baru kita bisa memperlengkapi orang lain. Angka 1 terlalu kecil untuk menghasilkan satu kebesaran. Saudara di organisasi mana aja, di perusahaan, di gereja, di organisasi nirlaba, di mana saja, saudara mau menjadi besar, saudara harus memperlengkapi orang lain. Tuhan Yesus waktu datang, diutus Bapa di surga untuk menyelamatkan isi dunia ini, dia tidak sendiri. Tapi dia memperlengkapi orang lain. Dia memberi teladan, dia mengajar, dia memberi contoh, dia mengurapi, dia memberi kuasa. Injil sampai di ikon sini. Amin. Saudara mau supaya organisasi saudara besar perlengkapi orang lain. Yang selanjutnya, attitude, sikap. Amsal 23 ayat yang ke-7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ini ada beberapa hal, saudara nanti bisa baca bersama saya. Sikap menentukan tindakan. Anda bukan seperti apa yang Anda pikirkan. Apa yang Anda pikirkan, itulah Anda. Ini berbicara tentang sikap. Apa yang Anda pikirkan atau sikap Anda jauh lebih berarti dari apapun juga dalam hidup Anda. Lebih dari berapa besar nafkah yang Anda peroleh, lebih daripada di mana Anda tinggal, lebih daripada status sosial Anda, dan lebih daripada apapun yang dipikirkan orang lain tentang Anda. Nah, sikap ini menurut saya sangat penting. Lanjut. Kesuksesan Anda hanya sejauh sikap Anda. Your attitude determine your altitude. Ketinggianmu ditentukan oleh sikapmu. Anda tidak mungkin menjadi orang yang unggul jika Anda memiliki sikap yang biasa-biasa saja. William James, seorang psikolog, menulis, penemuan terbesar dari generasi saya adalah bahwa manusia dapat mengubah hidupnya dengan mengubah cara berpikir. Mengubah sikap hidupnya. Lanjut.
Apa itu sikap? Ini adalah definisi sikap. Sistem pemikiran, sikap mental, pola pikir, sikap hati yang digunakan seseorang dalam menyikapi hidup ini. Sikap hati adalah ekspresi luar dari perasaan kita, mendahulukan diri kita yang sesungguhnya. Artinya kalau bahasa hari-hari dia bilang bahasa tubuh. Kita tidak usah marah, orang lihat bahasa tubuh kita, kita tahu dia sedang marah. Kita tahu dia sedang senang sama kita. Akarnya tersembunyi, namun buahnya selalu nampak, lebih jujur dan konsisten daripada perkataan kita, bisa menjadi sahabat terbaik tapi juga musuh terbesar kita. Sikap juga dapat menarik orang lain pada kita, tetapi juga bisa menjauhkan mereka. Amin. Siapa yang suka bergaul dengan orang yang judes? Saudara tahu Judas? Apa artinya itu? Saudara sepupunya Judas. Nah, saya mau menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sikap. Bagaimana sikap kita memandang kehidupan ini. Itu tidak tergantung kepada apa yang kita miliki, apa yang dengan siapa kita tinggal, apa pekerjaan kita, tetapi kita bisa melihat hidup ini sangat bahagia atau sangat mengecewakan, itu tergantung dari cara pandang kita, dari sikap kita terhadap kehidupan ini. Bukan apa yang Anda miliki, bukan apa yang dengan siapa Anda tinggal, bukan apa profesi Anda, tetapi cara Anda memandang kehidupan menentukan hidup ini sangat enjoy, hidup ini sangat bahagia, atau hidup ini sangat mengecewakan sekali. Itu tergantung sikap Anda. Yang mengerti katakan amin. Nah, sikap terhadap masalah. Orang yang punya sikap yang benar, masalah bisa jadi berkat. Amin. Saudara perhatikan Yusuf. Punya masalah. Buang di dalam sumur, dijual, jadi budak, difitnah, masuk penjara. Tetapi dia punya sikap yang benar, Tuhan angkat dia menjadi orang yang berkuasa setelah Firaun di Mesir. Daud, seorang yang tidak diperhitungkan oleh orang tuanya. Orang sekarang dibilang bahwa anak yang tertolak. Tetapi dia punya sikap yang benar sehingga diangkat menjadi raja bangsa Israel. Di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10 dia bilang begini, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mazmur 63 ayat yang ketiga, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Ada lagunya, kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan engkau, seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Yang terakhir, sikap terhadap kegagalan. Siapa yang di sini belum pernah gagal? Saya pikir semua orang pernah lewati kegagalan. Membuat sikap terhadap kegagalan menentukan kita naik atau kita turun. Perbedaan antara orang rata-rata dengan orang yang berhasil adalah persepsi serta tanggapan mereka terhadap kegagalan. Amin. Nah, saudara, keberuntungan bisa saja datang kepada orang yang gagal, tapi tidak akan datang kepada orang yang menyerah. Pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang tidak pernah berhenti. Pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah mengalami kegagalan, tetapi mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Bilang kiri kanan saudara, jangan menyerah. Amin. Menghadapi kegagalan
saudara harus punya sikap yang benar supaya saudara bisa naik. Saya mau bersaksi, saya adalah seorang pengusaha yang sudah pernah mengalami hampir bangkrut. Hampir tidak bisa bayar bunga, hampir tidak bisa bayar pegawai. Tapi saya punya satu prinsip, bahwa kegagalan di dalam satu peristiwa itu bukan kegagalan di dalam satu kehidupan. Saya bersyukur, saya lewati itu, saya bisa mengenal Tuhan. Saya lebih mengasihi Dia. Kalau Seng dulu sombong, oh saya jago. Tetapi waktu Tuhan buat kaki tidak sampai tanah, baru saya bilang, Tuhan saya tidak sanggup. Hanya Engkau. Saya bersyukur setiap kejadian Tuhan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Jadi begitu saudara gagal, bersihkan lantai, jalan lagi. Bangkit, bersihkan lantai, jalan lagi. Jangan minum baygon. Amin. Saudara mau dengar satu kisah tentang orang yang menjadi miring karena putus cinta. Ada seorang dokter kepala rumah sakit jiwa. Dia didatangi oleh teman lamanya yang sudah lama tidak ketemu. Mereka ngobrol lepas kangen. Setelah kurang lebih 1-2 jam, dia pamit mau pulang. Kepala rumah sakit bilang, yuk kita lihat bansal rumah sakit saya. Dia bilang, ayo jalan. Di bansal pertama, kedua, ada seorang lelaki. Sudah begini, rumah sakit jiwa kan begini ya. Dia bilang begini, lu. Temannya tanya, dok, kenapa dia? Oh ini dia menjadi miring, menjadi gila karena ditinggalin pacarnya yang nama Lulu. Maafkan saya kalau ada yang nama Lulu di sini. Jalan lagi di belakang, lelaki lain, mirip-mirip, Loh ini kenapa lagi? Ini yang kawin sama Lulu. Kehilangan Lulu gila, yang dapat Lulu gila. Artinya Lulu bukan segala-galanya, hanya Yesus segala-galanya. Amin. Kalau saudara kehilangan pacar yang ini, terima kasih Tuhan. Kalau dia pergi tinggalkan saudara, terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan telah singkirkan dia dari saya. Karena yang banyak di Tanah Abang. Tuhan akan gantikan saya dengan yang baru. Amin. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Terakhir, leadership. Amsal, sebelum memimpin orang lain, kita memimpin diri sendiri dulu. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, kemenangan yang pertama dan yang terbaik adalah menaklukkan diri sendiri. Saudara, ada orang Jawa di sini? Wong Jawa? Hanya satu aja? Saudara mau mendengar falsafah Jawa? Saya senang dengan falsafah itu. Dia bilang begini, bahwa setiap manusia itu selalu harus membawa kendi. Kendi, saudara tahu kendi? Kendi yang isi air itu. Setiap manusia harus membawa kendi yang isinya jamu, jati, dan jaran. Apa artinya? Setiap manusia itu harus membawa kendi, artinya harus bisa mengendalikan diri. Yang isinya jamu artinya jaga mulut, jati jaga hati, dan jaran itu jaga pikiran. Pengendalian diri dengan jaga mulut. Mulut ini bisa ada yang masuk, ada yang keluar. Masuk artinya jaga makan, jangan gelojo. Orang Jakarta tahu gelojo enggak? Tahu ya? Makan sembarang sudah gula, makan gula juga. Jaga mulut. Jaga yang keluar juga. Kata-kata kita jangan kata-kata kutuk, tapi kata-kata yang orang lain. Kata yang membangun orang lain. Amin.
Jaga hati, jangan iri hati, dendam, benci, itu kanker nanti, sakit bikin kanker. Tetapi hati yang penuh dengan kasih, pengampunan, hati yang penuh dengan kasih sayang. Amin. Dan jaga pikiran. Jangan pikir yang kotor-kotor, pikir yang bersih-bersih. Saya percaya kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Amin. Saya tadinya sangat temperamen, cepat emosi, ada apa-apa bisa meledak. Pak Iwan tahu ya, tapi ketemu saya sudah tidak ya. Ada seorang hamba Tuhan 20 tahun yang lalu ke Ambon. Waktu itu saya masih ada di Ambon, tahun 90-an. Dia bilang, Pak Sodi kalau mau marah, ada kiatnya, ada kuncinya. Waktu mau marah hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak jadi marah. Saudara tidak percaya, praktekkan itu. Nah saudara, setelah kita bisa memimpin diri kita sendiri, maka bisa kita memimpin orang lain. Saya ada punya 2 hukum, yaitu hukum katuk dan hukum proses. Hukum katuk itu berkata bahwa satu organisasi, satu perusahaan, satu apapun, organisasi apapun, itu tidak akan berkembang atau bertumbuh melebihi dari kapasitas pemimpinnya. Contohnya kalau pemimpin punya skor 5, organisasi itu tidak akan tumbuh melewati 5. Organisasi bisa bertumbuh lebih kalau kita upgrade kemampuan kepemimpinannya. Amin. Saudara mau supaya organisasi yang saudara pimpin bertumbuh, saudara harus sesuaikan kemampuan saudara. Yang kedua, hukum proses. Berhasil berkembang itu tidak terjadi dengan sendirinya, tidak terjadi dengan sendirinya, tapi berkembang setiap hari. Bukan dikembangkan dalam satu hari. Sebagaimana seorang anak, dia tidak bisa langsung lari, dia tidak bisa langsung berjalan, tapi bertumbuh secara bertahap. Di rumah saya sekarang ada cucu saya yang ke-12. Dalam tahun ini tambah 1 jadi ke-13. Beta agak sombong sedikit, soalnya Iwan belum punya cucu ya. Belum ya. Dari bayi sampai 2 tahun setengah, itu bersama saya, tinggal di rumah. Saya bisa melihat prosesnya dari tidak tahu apa-apa, mulai pintar, mulai ngomong, sekarang sudah mulai bisa ngomong. Saya lihat pertumbuhannya secara progres, bertahap. Jadi saudara mau berhasil, jangan hari ini saudara dengar, wah pendeta Sony bilang mau berhasil baca buku. Saudara pulang beli buku, lalu saudara rebus minum airnya. Atau gosok-gosok di kepala. Ada proses saudara harus baca untuk bisa berhasil dalam hidup ini. Amin. Hari ini pesan Tuhan bagi kita, pertama bahwa kehidupan yang berhasil adalah kehendak Tuhan bagi saudara dan saya. Dan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ada bagian yang harus kita lakukan, ada bagian Tuhan yang menyelesaikan. Amin. Ada 4 langkah yang saudara harus miliki hubungan. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan sesama. Dan memperlengkapi diri kita dan memperlengkapi diri orang lain. Dan attitude, sikap hati kita menentukan kita naik atau kita turun di bawah kolong tangga. Dan kepemimpinan atau leadership. Memimpin diri sendiri, jangan lupa bawa kendi setiap hari. Jaga apa tadi, Wan? Mulut, jaga hati, jaga pikiran. Tuhan memberkati kita. Kita bangkit berdiri. Tim musik. Mana itu? Yang lain. Bukan dengan kekuatan
jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kamu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan iringan musik, saya mengajak saudara tutup mata, tunduk kepala. Saudara telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara mau berhasil, bukan hanya mendengar, tetapi melakukan dalam kehidupan saudara. Lalu pagi ini, saudara mau mengambil keputusan untuk saudara mau utamakan Tuhan, untuk saudara mau supaya tingkatkan hubungan saudara dengan Tuhan. Mungkin selama ini saudara anggap hal-hal yang nomor 2, hal-hal yang tidak terlalu penting tentang hubungan dengan Tuhan, tentang saat teduh, tentang berdoa, tentang baca firman. Dan pagi ini saudara telah diingatkan bahwa mau berhasil saudara harus utamakan Tuhan, menyediakan waktu yang khusus. Kalau itu yang menjadi doa saudara, saya mengajak saudara angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara, kita minta urapan Tuhan turun. Biar dia taruh di dalam setiap hati anak-anaknya, mempunyai kerinduan yang mendalam, mempunyai gairah untuk datang mencari Tuhan, mempunyai kehausan untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Ora pasyandara laba sikiri alala papa. Kau jamah setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan pada siang hari ini Tuhan. Lawat mereka, taruh kasih-Mu yang mula-mula kembali di dalam hati mereka. Untuk mereka bergairah kembali untuk mencari Engkau, bersekutu dengan Engkau, mencintai Engkau. Ora pasyandara laba sakara laba sikiri alala. Terima. Jamah Tuhan, jamah hati anak-anak-Mu untuk mereka punya kehausan dalam hidup mereka. Biar cinta yang membara, rasa haus yang mendalam, Engkau taruh di dalam hati mereka. Ora pasyandara laba sikiri alala baba. Haleluya. Terima.
Terima. Terima kasih. Terima. Haleluya. Yes. Yes. Lawat Tuhan. Terima. Terima. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas pengurapan-Mu. Terima kasih atas kasih mula-mula yang Kau pulihkan kembali dalam hati kami. Kami sungguh percaya Tuhan, melalui cinta itu, mulai hari ini, kami mau bergairah dengan Engkau Tuhan. Kami mau terus Tuhan bersemangat dengan Engkau. Karena pada waktu Tuhan kami mengutamakan Engkau, Engkau berjanji segalanya akan Engkau tambahkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.